Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe ya. Keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Keterampilan terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS, dan yang kedua keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Apa itu keterampilan berpikir tingkat rendah? Pada umumnya hanya difokuskan pada kemampuan mengingat informasi, mengumpulkan informasi, dan menjelaskan ulang suatu informasi dengan kata-kata sendiri. Contoh yang tergolong dalam kemampuan berpikir tingkat rendah adalah kemampuan pengetahuan dan pemahaman. Dan apa itu berpikir tingkat tinggi? Keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan siswa yang tidak hanya mengingat, tetapi juga diharapkan untuk dapat mengembangkan ide. Adapun ciri utama berpikir tingkat tinggi adalah mampu berpikir kritis dan mampu berpikir kreatif. Keterampilan berpikir tingkat tinggi dipicu oleh 4 kondisi. Yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Dan yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Dan yang terakhir, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Adapun keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memiliki karakteristik bahwa proses pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa sehingga mereka memiliki berbagai keterampilan. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan fisik, keterampilan mental, dan keterampilan sosial. Ada 4 alasan pentingnya pendekatan keterampilan proses diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu: pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung cepat sehingga menuntut kompetensi guru melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Kedua, siswa mudah memahami konsep apabila kegiatan pembelajaran menyajikan. Ketiga, penemuan ilmiah bersifat tentatif. Dan yang keempat, pengembangan konsep seyogianya tidak terlepas dari pengembangan sikap dan nilai pada diri siswa sehingga mereka memiliki kemampuan secara intelektual dan sosial. Keterampilan proses dapat membekali siswa dengan 12 keterampilan mendasar, yakni: pertama, keterampilan mengobservasi atau mengamati. 2. Keterampilan menghitung. 3. Keterampilan mengukur. 4. Keterampilan mengklasifikasi. 5. Keterampilan mencari hubungan ruang atau waktu. 6. Keterampilan membuat hipotesis. 7. Keterampilan merencanakan penelitian atau eksperimen. 8. Keterampilan mengendalikan variabel. 9. Keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan data. 10. Keterampilan menyusun kesimpulan sementara atau inferensi. 11. Keterampilan meramalkan atau memprediksi. 12. Keterampilan menerapkan atau mengaplikasikan. Adapun keterampilan berkomunikasi. Komunikasi adalah sebagai suatu proses pesan, kontak, pertukaran ide, dan interaksi sosial yang termasuk aktivitas penting dalam kehidupan manusia. Peningkatan keterampilan berkomunikasi ditandai dengan siswa dapat saling memahami dan saling mengerti, siswa dapat menghargai pendapat orang lain, siswa berbicara dengan sopan pada guru, tidak menyela pembicaraan jika berbicara, tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain baik disengaja maupun tidak sengaja. Kemampuan berkomunikasi akan terus dipergunakan oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan agar terciptanya keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat.
Sekolah sebagai tempat pendidikan formal sudah seharusnya untuk terus mengasah kemampuan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.